Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Yulianti dari kelas A1 PGSD 2019 IKIP Siliwangi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang harus diketahui oleh guru maupun calon guru agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian perencanaan pembelajaran itu sendiri, yaitu persiapan mengolah pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada pengertian kurikulum. Dalam perencanaan atau penyusunan suatu program pengajaran, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kurikulum, terutama perangkat pembelajarannya. Dalam perangkat pembelajaran telah tercantum standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, tujuan pembelajaran, indikator, serta alokasi waktu untuk mengajar materi tersebut. Kemudian yang ketiga ada menyusun silabus. Silabus merupakan produk utama dari pengembangan kurikulum sebagai suatu rencana tertulis pada suatu satuan pendidikan yang harus memiliki keterkaitan dengan produk pengembangan kurikulum lainnya, yaitu proses pembelajaran. Silabus sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengolahan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Yang keempat yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Adapun 4 hal pokok yang perlu dicantumkan dalam perumusan pembelajaran ini yaitu yang pertama ada audience, yang kedua behavior, yang ketiga condition, dan yang keempat degree. Adapun pengertian dari keempat hal pokok tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada audiens. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, yang dimaksud audiens adalah siswa. Perumusan untuk tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat sekaligus objek dalam pembelajaran. Yang kedua ada behavior, yaitu tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Perumusan tujuan pembelajarannya harus lebih fokus pada suatu perbuatan tersebut sehingga pembelajaran lebih optimal. Yang ketiga ada condition. Condition berarti suatu keadaan. Perumusan tujuan pembelajarannya harus memperhatikan keadaan. Yang terakhir ada degree, berarti suatu perbandingan. Berarti membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Kemudian yang selanjutnya ada menyusun materi pembelajaran. Yang pertama, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, identifikasi jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan jenis materi yang sesuai dengan SK dan KD. Kemudian yang keempat, memilih sumber dan bahan ajar. Manfaatnya yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Kemudian yang keenam yaitu merumuskan pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran. Setiap model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep yang lebih cocok dan dapat dipadukan dengan model pembelajaran yang lain untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model pembelajaran harus mempertimbangkan antara lain 1. Materi pembelajaran, 2. Jam pelajaran, 3. Tingkat perkembangan kognitif siswa, kemudian lingkungan belajar, dan fasilitas penunjang yang tersedia. Dengan cara itu, tujuan atau kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyusun RPP. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Kemudian setelah penyusunan RPP yaitu merumuskan media pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran dapat membantu guru memfasilitasi kegiatan belajar mengajar agar proses belajar lebih mudah, memperjelas materi pembelajaran dengan beragam contoh yang konkret melalui media serta memfasilitasi interaksi dan memberi kesempatan praktek kepada siswa. Kemudian setelah itu yaitu menyusun alat penilaian. Guru menyiapkan seperti tes lisan, tes tulis, penugasan, portofolio. Yang pertama, dengan melaksanakan guru akan mengetahui apakah yang diajarkannya sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan materi pelajaran selanjutnya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan penilaian guru akan dapat mengetahui apakah metode mengajar yang digunakannya sudah sesuai atau tidak. Kemudian yang terakhir, hasil penilaian dapat dimanfaatkan guru untuk melaporkan kemajuan belajar siswa kepada orang tua siswa atau wali. Yang terakhir ada merumuskan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kemudian yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan untuk melaksanakan evaluasi.
Kemudian yang keempat, menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kelima, menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Kemudian terakhir, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.